Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manggu, kembali lagi dengan vlog kami Manggu Media bersama saya Fatihah Bani Safa yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih hari ini aku mau bahas apa? Ya, hari ini aku mau bahas mengenai agama Sunda Wiwitan. Ada yang tahu nggak apa itu agama Sunda Wiwitan? Atau jangan-jangan di antara kalian ada yang belum pernah dengar sama sekali tentang agama Sunda Wiwitan? Nah, sobat, nih sebelum kita membahas tentang Sunda Wiwitan, kita akan membahas mengenai hubungan Islam dan tradisi lokal atau budaya lokal. Memang ada ya hubungannya Islam dengan budaya lokal? Ya ada dong, Sobat Manggu. Nih aku jelasin dikit ya. Jadi hubungan Islam dengan tradisi lokal atau kebudayaan lokal ini pada umumnya berhubungan dengan hubungan integral dengan beberapa pola. Nah, Nursyah ini memberikan pendapat bahwa pola hubungan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pola hubungan sinkretik dan yang kedua ada pola hubungan akulturatif. Nah, apa sih perbedaan dari kedua pola itu? Nah, ini Sobat Manggu. Yang pertama, pola hubungan sinkretik itu jadi bertemunya kebudayaan dengan unsur kepercayaan, entah itu kepercayaan agama Islam atau kepercayaan agama Buddha, agama Kristen dan yang lainnya. Sedangkan kalau pola hubungan akulturatif ini ialah bertemunya kebudayaan dengan kebudayaan lain tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Jadi atau lebih mudahnya ini mereka ini saling berhubungan gitu, saling berbaur antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru gitu. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan agama Sunda Wiwitan gitu kan? Nah, jadi gini nih Sobat Manggu. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ajaran agama Sunda Wiwitan ini muncul sebelum adanya Islam, masuknya Islam ke Indonesia. Lah, kenapa? Padahal kan Islam dulu nih yang masuk. Islam itu agama pertama nih. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pada masa penjajahan orang-orang Sunda ini atau suku Sunda ini bingung atas identitasnya nih. Nah, lalu mereka membuatlah identitas agama Sunda Wiwitan yang bertujuan untuk mempertahankan identitas kebudayaan mereka. Nah, tetapi di sisi lain ada pun beberapa sumber yang mengatakan bahwa agama Sunda Wiwitan ini pertama kali dikemukakan oleh Pangeran Madrais atau orang yang pertama kali menciptakan ajaran agama Sunda Wiwitan Cigugur Kuningan, karena pusat dari agama Sunda Wiwitan ini ada di Cigugur Kuningan. Nah, ia di sana membangun padepokan dan menamainya menjadi agama Sunda Wiwitan. Ia menyebarkan agama-agama yang dia ketahui, ilmu-ilmu yang dia ketahui, dan dari situlah banyak yang mengikuti ajaran Pangeran Madrais itu, ajaran agama Sunda Wiwitan. Nah, agama Sunda Wiwitan ini dulunya tidak diakui oleh negara karena dianggap tidak mempunyai pedoman seperti agama-agama lainnya. Nah, lalu siapa saja sih yang menganut ajaran Sunda Wiwitan ini? Salah satunya itu suku Baduy. Nah, akan tetapi ada ilmuwan atau para ahli yang mengatakan bahwa Baduy ini merupakan agama Buddha. Nah, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa suku Baduy ini merupakan keturunan dari orang-orang Islam yang dimana ini tuh dipimpin oleh Hasanuddin pada akhir abad ke-15. Ada beberapa pedoman yang dipegang oleh para penganut ajaran Sunda Wiwitan. Ada 3. Yang pertama ini ada Sili Asih, yang kedua Sili Asah, dan yang ketiga Sili Asuh. Apa sih arti dari ketiga pedoman ini? Yang pertama itu ada Sili Asih. Sili Asih ini maksudnya masyarakat yang menganut ajaran agama Sunda Wiwitan ataupun masyarakat sekitar ini harus saling mengasihi. Artinya harus saling tolong-menolong, harus saling memberi, harus saling melindungi. Nah, yang kedua ada Sili Asah. Nah, Sili Asah ini jadi kita sesama masyarakat atau sesama manusia harus saling memberikan informasi dan ilmu pengetahuan. Ketika kita mendapatkan sesuatu ilmu, kita harus menyebarkannya agar semuanya ini mendapatkan ilmu yang setara. Lalu yang ketiga ada Sili Asih, Sili Asuh. Nah, apa sih Sili Asuh ini? Sili Asuh ini artinya kita ini harus saling melindungi satu sama lain, antara kita dengan masyarakat sekitar kita, atau antara kita dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan keluarga kita. Jadi kita ini harus saling mengasihi dan juga melindungi, serta kita juga harus memberi ilmu yang sama agar ilmu kita ini setara. Nah, Sobat Manggu, dari penjelasan aku yang
gimana sih sebenarnya agama Sunda Wiwitan itu, bagaimana kehidupannya, terus mereka tuh tersebar di mana aja. Nah, aku punya beberapa rekomendasi buku nih untuk kalian sobat-sobat Manggu. Nih, yang pertama ini ada buku Relasi Islam dan Tradisi Lokal. Lalu ada juga buku Islam dan Budaya Sunda. Nah, buku-buku ini tuh bisa kalian beli di Manggu Store, bisa ada di beberapa aplikasi, dan juga buku ini tuh dapat memberikan kalian pengetahuan mengenai hubungan Islam dengan tradisi lokal atau sejarah Islam masuk ke Indonesia pada abad berapa, lalu apakah tradisi lokal dulu atau Islam dulu ya, apakah ajaran agama Sunda Wiwitan dulu atau Islam dulu ya yang ada di Indonesia ini. Lalu yang kedua, kalau kalian penasaran ya, pasti kalian penasaran sih sama ajaran agama Sunda Wiwitan yang mungkin sedikit berbeda dengan ajaran kita, kalian bisa mulai baca dari dua buku ini. Yang pertama ada Orang Baduy dan kedua ada Debus Banten, Seni Pertunjukan Jawara dari Banten. Nah, dua buku ini membahas mengenai sejarah Banten yang dimana di dalam ini ada sejarah dari Sunda Wiwitan tersebut. Nah, untuk kalian nunggu apa lagi? Ayo segera check out dan terus ikuti vlog-vlog selanjutnya.